Bapak Abang, nama, umur, pendidikan, pekerjaan. Ya. Nama saya Denis Rendar, saya Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibinong, umur 46 tahun. Pendidikan. Baik, Pak. Ya, di sini saya mau bertanya mengenai keterlibatan Abang nih dalam pelestarian monumen perjuangan Cibinong yang ada di Bakpos. Ya, pertama-tama Abang tahu sejarah monumen perjuangan masyarakat Cibinong itu atau tidak? Eh, untuk monumen itu sebetulnya itu adalah monumen di tempat itu pernah ada perlawanan masyarakat Cibinong terhadap Belanda yang akan menuju ke Bandung ya, ke Bandung. Jadi ada pencegatan di situ yang dilakukan oleh waktu itu tuh Bapak TB Samsudin, satu lagi sama satu lagi yang tokoh agamanya lah di situ, saya lupa namanya itu, mungkin itu. Setelah itu Bapak tahu nggak mengenai kondisi monumen ini sebelum 2016 belum ada pemugaran? Ya. Mungkin monumen itu ya saya lihat karena kita ada inisiatif untuk bikin membersihkan, karena saya lihat itu kurang terawat ya, monumen itu kurang terawat. Bahkan mungkin banyak orang Cibinong ya, kalau saya yakini mungkin hampir 50% ke atas nggak tahu dengan keberadaan monumen itu, karena memang sudah kondisinya itu sudah banyak tertutup pohon-pohon dan segala macam. Jadi ya sudah tidak terlihat dari jalan raya Jakarta Bogor. Tapi selama ini ada informasi khusus nggak untuk mengenai pelestarian ini, kegiatan-kegiatan lain untuk pelestarian? Sepenglihatan saya ya selama ini mungkin ada ya, waktu itu mungkin yang seingat saya di tahun-tahun 92 itu hanya batu aja ya, hanya batu. Terus di tahun 98an itu ada sedikit pemugaran ya. Maaf kalau saya nggak tahu pasti tahunnya ya, itu perkiraan saya, pengamatan saya. Itu pernah ada pemugaran gitu ya, tapi ya mungkin karena telah dipugar juga mungkin tidak ada perawatan, akhirnya ya kembali tidak terlihat lagi. Kalau dari Abang sendiri pernah terlibat dalam perencanaan pelestariannya nggak? Kegiatan apa? Kalau saya sih sebetulnya tidak terlibat ya dalam pelestarian tempat itu, tapi melibatkan diri ya, karena bentuk kepedulian kita pemuda Cibinong melihat waktu itu kondisi monumen yang di situ memang ada sejarah ya kan, sejarah bahwa ada perlawanan orang Cibinong terhadap penjajah Belanda waktu itu. Makanya teman-teman dari Karangtaruna Cibinong punya inisiatif untuk untuk membersihkan tempat itu dan mempublikasikan kembali ke masyarakat bahwa di sini ada sejarah perjuangan masyarakat Cibinong. Itu dalam kegiatan apa ya, Pak? Waktu itu kita melaksanakannya kegiatan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kerjasama waktu itu kita gandeng dengan, karena dekat monumen itu banyak komplek-komplek militer. Waktu itu kita bekerja sama dengan John Bekang, mereka respon, akhirnya kita melakukan pembersihan lah di monumen itu. Dalam kegiatan seperti kegiatan yang tadi Abang sampaikan, ada sponsornya nggak atau dukungan yang membantu berjalannya kegiatan ini? Untuk acara waktu itu tidak ada sponsor ya, karena ya inisiatifnya secara spontan waktu itu ya. Kita ngeliat satu minggu kita analisa, ternyata perlu ada pergerakan teman-teman, saya gandeng dengan sini, nggak ada sponsor lah waktu itu. Cuman mungkin pas waktu hari hanya itu ada keterlibatan dari pihak kecamatan, dari pihak kelurahan, adalah keterlibatan dalam pembersihan acara. Bentuknya supportnya mereka itu seperti apa? Hadir aja, hadir bareng-bareng melakukan pembersihan aja gitu. Abang tahu selama ini ada strategi kan dari pemerintah yang mengajak masyarakatnya atau masyarakatnya yang mengajak pemerintah selama ini dalam pelestarian? Yang saya lihat belum. Terakhir mungkin gini ya, bukan belum ya, mungkin ada perencanaan lain dari pemerintah
karena hari ini di samping monumen itu ada jembatan yang mungkin nanti akan ada akses jalan di situ. Nah, mungkin pemerintah belum sampai misalkan mengskemakan pelestarian kembali karena masih ada proyek-proyek pembangunan yang lain, mungkin nanti disesuaikan gitu, menyesuaikan dengan program-program lain dari pemerintah. Selama ini kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan monumen yang tadi Hari Pahlawan, itu alur komunikasinya seperti apa Pak? Untuk ngajaknya atau kayak ya mengajak masyarakatnya itu kayak gimana? Ya hari ini jujur setelah misalkan kegiatan seperti itu, karena mungkin dulu kita juga ada sedikit komunikasi dengan dari Ekang, juga dari pemerintahan. Waktu itu dari pemerintahan juga sepemahaman saya waktu itu dia mau melestarikan itu. Ya tugas saya terutama di Karang Taruna setelah misalkan kita coba mengangkat bahwa di sini ada monumen yang ya bukan nggak kurus ya, lupa terurus lah gitu ya, bukan nggak kurus ya, lupa terurus ini. Setelah itu kita serahkan pemerintah, dinas yang berwenang di Kabupaten Bogor gitu. Tapi kembali yang saya bilang tadi, mungkin ada perencanaan lain di situ yang menyeimbangkan dengan program-program pembangunan lainnya. Kalau bisa dihitung berapa kalinya gitu, misalkan setahun ada berapa kali kegiatan Pak di sana? Setelah dari Karang Taruna, waktu itu ada lanjutan juga ya, ada lanjutan dari elemen lain. Dulu juga ada dari PRB ya, Forum Relawan Bencana Kabupaten Bogor gitu ya, yang menjalankan kegiatan situ. Itu juga ada teman-teman dari FKPPI pernah juga waktu itu menjalankan kegiatan-kegiatan situ. Ada juga renungan-renungan dan segala macam kegiatan seremoni juga sudah mulai berjalan gitu ya. Cuman 1 tahun ke sini tidak ada kegiatan. Karena di situ di sampingnya itu ada pembukaan akses jembatan untuk jalan tembus dari Pakantari di samping monumen gitu. Ada aktivitas proyek di situ. Jadi kegiatan untuk tahun kemarin nggak diselenggarakan berkenaan dengan proyek pemerintah dan juga kondisi COVID ya. Kemarin jadi kita agak stuck juga gitu tahun kemarin. Tapi selama ini ada kendala-kendala ya untuk proses mengajak? Apakah pernah sepi atau emang ramai partisipasinya, lumayan cukup aktif masyarakatnya atau gimana Pak selama ini tahun-tahun kemarin? Yang pasti pasif ya, yang saya bilang tadi, jadi tidak ada aktivitas di situ dengan kondisi COVID sekarang. Kedua, ada proyek di situ gitu tadi. Tapi minimal gini lah, masyarakat mungkin setelah kita ada aksi di monumen itu minimal tahu dulu lah gitu ya, tahu ada monumen. Dibanding dulu tuh kalau saya nanya anak muda ada monumen di mana monumen gitu, padahal mereka itu di satu desanya dia belum tentu pada tahu gitu. Sekarang otomatis alamnya sudah mulai pada tahu bahwa itu ada monumen. Untuk kebermanfaatannya nih untuk abang sendiri dalam keterlibatan ini ada manfaat apa dalam diri abang dan secara umumnya juga diri abang dan secara umum? Jadi gitu ya, kalau saya pengen memunculkan bahwa ini kita orang Bogor, orang Cibinong punya tra pejuang gitu, punya pejuang ya. Secara psikologis pada saat mereka merasa bahwa ada kakek kita atau pendahulu kita ini yang ikut berjuang dan buktikan dengan monumen, minimal ada rasa di situ bahwa oh kita tuh cucu pejuang ya kan. Orang Cibinong itu punya tra pejuang, itu sebetulnya mengangkat semangat muda-muda yang ada di Cibinong. Arahnya ke sana sih sebetulnya. Seberapa penting nih untuk melestarikan monumen tersebut untuk anak muda juga dan untuk kedepannya? Sangat penting, gitu ya. Saya bilang sangat penting karena apa ya? Ini kan juga rasa memiliki wilayahnya, ya kan, yang sudah mulai sedikit pudar ya teh ya. Dengan kita misalkan mempublikasikan bahwa di sini loh ada perjuangan, ada orang-orang yang berkorban untuk wilayahnya, mempertahankan kemerdekaannya. Ya, ada pemuda itu yang menjaga, gitu ya, minimal punya semangat untuk mengembangkan lingkungannya gitu kan. Mungkin terakhir ada rekomendasi dan harapan nih abang untuk kita semua untuk menjaga pelestarian monumen. Harapan saya ada satu
satu hari yang dijadikan hari perjuangan masyarakat Cibinong gitu. Jadi ada satu hari yang Surabaya punya 10 November karena ada perang di Surabaya 10 November sampai punya julukan kota pahlawan dan dijadikan 10 November itu hari pahlawan. Kenapa enggak di Cibinong ada hari perjuangan masyarakat Cibinong? Itu harapan saya gitu sih. Biar orang Cibinong punya jiwa pahlawan juga seperti teman-teman yang ada di Surabaya. Harapan saya kayak gitu. Nilai-nilai apa saja tuh Bang yang kira-kira membuat kita terlibat ini, menilaikan nilai-nilai apa yang bakal ditumbuhkan dari keterlibatan ini? Iya, nilai perjuangan ya, nilai perjuangannya ada kan.